Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini tema sharing nyambung dari sesi kemarin ya, penyebab kekerasan hati yang kedua. Ya, oke. Yang penyebab kekerasan hati yang pertama, yang sesi kemarin, ini saya bacakan sepintasnya biar ingat, biar nyambung ya sama yang kedua ya. Ayat yang kemarin itu Ibrani 3 ayat 15 dikatakan gini. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, jadi kekerasan hati tidak terjadi dengan sendirinya, karena ada yang namanya kegeraman. Nah, kegeraman waktu dilihat, bahasa Alkitab King James itu provokasi, ya. Nah, provokasi itu artinya itu menghasut dengan cara menghasut yang bersifat iritasi, melukai, dan rebellion, memberontak, ya. Nah, jadi yang dimaksud provokasi itu menghasut, melukai, dan memberontak. Ya, itu arahnya kekerasan hati itu seperti itu. Nah, jadi kita mengentertain, mengindahkan suara provokasi itu yang mengakibatkan pemberontakan. Nah, itu keras hati. Keras hati adalah menolak firman Tuhan, sehingga kita menyimpang dari iman. Nah, ya, yang kemarin ya. Nah, ayat penerangnya itu di 1 Petrus 5, 7-11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini ayat penjelasannya. Nah, rupanya provokasi itu dari iblis yang mau anak-anak Tuhan itu hatinya keras, sehingga menolak firman, tidak mengindahkan firman, tapi mengindahkan provokasi itu. Nah, provokasi itu kerjanya di daging. Jadi si iblis itu selalu mengaum-ngaum. Nah, aum-aum itu provokasi itu, ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika orang itu mengindahkan provokasi itu namanya ditelan. Cirinya itu hatinya mengeras. Udah nggak bisa dinasehati, firman juga udah nggak bisa masuk kalau hatinya keras. Nah, itu sudah ditelan. Ditelan oleh perkataan iblis yang namanya singa mengaum. Ya, itu yang sesi kemarin ya. Nah, sekarang sesi kedua. Sesi kedua adalah berbicara kelembutan hati. Ya, supaya benih iman itu bertumbuh dan berbuah. Ya, kemarin berbicara mengenai kekerasannya. Sekarang kita belajar kelembutannya, ya. Supaya firman itu, benih itu bisa masuk. Ya, oke. Markus 4 ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?" Tanda tanya. "Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Nah, ini kita belajar mengenai perumpamaan penabur. Ini Tuhan Yesus ngomong di penutupnya ini yang saya baca duluan. Ya, penabur yang jatuh pinggir jalan, lain-lain itu ya, teman-teman udah tahu. Nah, penutupnya di Markus Tuhan Yesus ngomong gini, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?" Perumpamaan penabur tadi. Kalau kamu gak ngerti, kalau dengan demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, jadi perumpamaan yang lain di dalam Alkitab, gimana kamu bisa ngerti kalau yang perumpamaan penabur ini kamu gak ngerti? Ya, jadi harus perumpamaan penabur itu benar-benar kita mengerti sebagai jembatan kunci
untuk kita bisa membaca dan mengerti perumpamaan lain yang di Alkitab. Jadi betapa pentingnya perumpamaan penabur itu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, Markus 4 ayat 13 loh. Ini kunci untuk kita bisa mengartikan semua perumpamaan yang lainnya di dalam Alkitab. Ya, kita belajar, catat ya, supaya berkat ini benar-benar kita dapat ya, luar biasa ya. Oke, kita mulai ya. Matius 13, 3-8 itu perumpamaannya. Nanti saya kombinasikan seperti biasa. Perumpamaan penabur ini sudah beberapa kali dengan berbagai macam konteks sudut pandang ya. Udah ke beberapa kali, 3 atau 4 kali nih. Ya, diulas terus. Nah, nanti saya combine Matius, Markus, Lukas. Ya, jadi satu seperti biasa ya. Oke, kita mulai Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Matius ya. Di Markus 4 ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Nah, jadi perumpamaan penabur itu nabur firman. Ya, firman ya. Oke. Jadi ini berbicara firman. Ya. Firman adalah benih. Benih apa? Material daripada iman, yaitu perkataan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menabur, berarti itu firman keluar dari mulut Tuhan. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari semua firman perkataan yang keluar dari mulutnya. Nah, ini sekarang. Ya, ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kita dimulai dengan yang pertama, yaitu pinggir jalan. Kita tahu kalau pinggir jalan itu adalah aspal batu yang keras. Ya, dalamnya nggak ada pasir itu, batu keras ya. Sehingga tanaman nggak bisa masuk tumbuh ya, kita tahu ya. Oke, sekarang di Lukas 8 ayat 5, ini masih tentang pinggir jalan. Ya, Lukas 8 ayat 5 dikatakan benih itu diinjak orang. Jadi waktu ditabur diinjak orang. Ya, diinjak orang berarti apa? Yang denger itu ngeremehin, gak mau dengerin. Diinjak, dibuang. Gitu ya. Itu Lukas katakan gitu. Nah, kalau Matius diartikan, Matius 13 ayat 9 begini. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ya. Oke. Terus di Lukas lagi 8 ayat 12 dikatakan begini. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, oke. Kita combine sekarang. Matius dikatakan gini. Tidak mengerti si jahat merampas. Ya. Maksudnya si jahat adalah ini firman dirampas itu gimana kata-kata? Kan nggak bisa karena bukan benda. Bukan kayak barang bisa dirampas gitu loh. Nah, jadi tidak mengertinya ini adalah aktivitas si jahat. Supaya orang itu nggak ngerti waktu dengeri firman. Gimana supaya nggak ngerti? Dibikinlah hatinya yang keras. Ya, di pinggir jalan hatinya keras. Auman singa itu. Jadi dia menolak firman itu. Jadi bukan direnungkan supaya ngerti, tapi ditolak. Langsung ditolak mentah-mentah. Nah, itu artinya si jahat merampas. Yang dia dengar dia tolak. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Ini adalah hatinya orang itu benar-benar keras. Karena pinggir jalan tidak ada pasir sama sekali. Full. Tidak ada tempat buat firman.
Jadi dia benar-benar nggak bisa mengerti. Ya, tidak mengerti, maka firman itu dirampas. Nah, diharmoniskan dengan Lukas 8 ayat 12, dibilang gini, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, nggak ngerti, ya nggak bisa percaya. Hati keras, nggak bisa percaya firman. Karena dia menolak, dia nggak ngerti. Nah, begitu menolak, nggak ngerti, berarti nggak bisa percaya. Dan berkat dari firman itu keselamatan, itu tidak terjadi. Jadi, di Lukas 8:12 dikatakan, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Berarti kalau nggak ngerti, nggak bisa percaya, dan firman itu tidak berdampak, tidak bekerja di dalam dirinya, dan tidak diselamatkan. Itu karena satu aktivitas si jahat yang merampas. Gimana cara merampasnya? Hatinya jadi keras karena Tuhan ngomong pinggir jalan. Itu kata kuncinya pinggir jalan. Kata kunci awal kenapa tidak mengerti, karena hatinya tidak lunak, tidak lembut, tapi keras. Dikatakan pinggir jalan. Ya, jadi ingat kekerasan hatinya itu. Jadi oleh provokasi auman si jahat itu. Sehingga hatinya mengeras, menolak firman. Ya, kalau nggak ngerti itu menolak. Ya, kalau nggak digumulkan sehingga nggak ngerti, nggak bisa percaya, sehingga berkat daripada firman itu tidak sampai ke kita. Sayang kan? Kalau itu berita keselamatan, ya nggak selamat. Tapi kalau berita berkat yang lainnya, ya itu nggak dapat berkat yang lainnya itu. Gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti di perumpamaan kedua, ketiga, keempat ini, semua inti dasarnya adalah mengenai tidak mengerti dan diambil si jahat, provokator. Ini kita lihat, ini dasarnya. Nanti kedua, ketiga, keempat ini yang mendasarinya. Ya, oke. Sekarang di pinggir jalan sudah selesai. Jadi pinggir jalan itu hati yang keras ya. Keras banget, itu duniawi banget ibaratnya ya. Karena dia belum terima Tuhan sama sekali. Jadi dia benar-benar menolak. Ya, oke. Nah, terus kita sekarang masuk yang kedua. 5 ayat 5 ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, yang kedua ini kondisi hatinya berbatu, tanah tipis. Ya, yang pertama itu benar-benar keras batu aja, nggak ada tanah. Sekarang sudah mulai ada tanah tipis, berarti benih itu sudah mulai mendarat bisa, ya. Nah, oke, mendarat bisa, tetapi segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi tumbuh karena ada tanah. Tanah itu lambang kelembutan hati, ya. Jadi kenapa benih ini bisa diterima tumbuh? Karena ada tanah. Cuman tanah tipis atau tanah tebal. Gitu ya. Semakin tebal tanah berarti hatinya semakin lembut. Ya, kalau tipis berarti keras banget. Masih keras. Tapi sudah bisa menerima firman. 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah tipis tidak tahan lama. Ya, oke, kita baca Lukas 8 ayat 6. Ia tumbuh, ia kering karena tidak mendapat air. Jadi di Lukas dikatakan karena tanah tipis itu dia tumbuh, tapi dia kering karena nggak mendapat air. Kenapa? Akarnya mentok ke batu. Mau ambil air di kedalaman bumi, di kedalaman nggak bisa karena ada kerasnya yang menghalangi. Jadi benih itu nggak bisa bertumbuh lagi. Karena ada kekerasan hati yang menghalangi firman itu. Jadi awalnya saja masuk, pas mau bertumbuh dia tidak bisa karena mentok ada kekerasan hatinya.
Jadi tanahnya terlalu tipis untuk bertumbuh lebih lanjut. Ya. Nah, ini digambarkan Matius 13 ayat 20 digambarkan begini. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu, ialah orang yang mendengarkan firman itu segera menerimanya dengan gembira. Ini banyak banget orang Kristen ini menerima firman dengan gembira. Ya. Nah, itu ada tanahnya. Pokok kalau ngomong menerima firman itu ada tanahnya. Ada bagian lembutnya hatinya. 21. Tetapi ia tidak berakar dan sebentar saja. Apabila datang penindasan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ingat ya. Jadi sudah menerima. Cuman yang firman satu itu harus terus dapat air untuk firman-firman selanjutnya. Tidak bisa berhenti. Ketika itu berhenti, tidak mengakar, tidak mendapat air, berarti itu mentok kena hati yang keras penghalangnya. Jadi mati. Ya, jadi tetap harus terus mengakar, terus melembutkan hati supaya dapat asupan air firman-firman selanjutnya yang mendukung firman awal itu supaya tetap hidup. Kita tidak bisa hidup dari satu firman saja. Ya. Nah, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Nah, ini lucu. Waktu kita terima firman, kok ada penindasan penganiayaan? Ini adalah perkataan. Berarti ini penindasan dan penganiayaan ini dari dalam, bukan dari luar. Karena kita dengar firman nih sekarang. Loh, siapa yang nindas? Siapa yang aniaya? Waktu kita udah dengar. Kan bukan orang luar. Ini adalah aktivitas di dalam diri kita. Waktu kita terima firman, gembira, tetapi terus tidak berakar, ada di dalamnya yang tidak menerima, yaitu kekerasan hati. Ya, karena tanahnya tipis, kerasnya masih banyak. Nah, kekerasan hati ini keduniawian pikiran lama, pola pikir lama itu, ya, itu yang menindas menganiaya firman itu. Sehingga firman itu mati, nggak bisa berbuah. Kita nggak terima berkat dari firman itu. Ya, jadi ingat penindasan penganiayaan karena firman itu. Karena firman itu kita udah tahu apa perseteruannya. Daging kita, keinginan kita itu berseteru dengan keinginan Tuhan. Yang keinginan Tuhan itu ada di dalam firman. Ya, dan daging kita itulah yang diprovokasi terus oleh si iblis auman singa. Dibikin kuat, dibikin keras untuk melawan, membunuh dari firman yang sudah didengar dengan gembira. Ya. Nah, di Lukas 8:13 dikatakan menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Siapa pencobaan? Dalam diri sendiri, keinginan sendiri yang mencobai diri sendiri, terpikat, diseret. Diseret loh. Diseret, dipaksa, itu bahasa pengandaian ya. Itu artinya apa? Kita suka banget, itu kita banget. Itu loh. Nah, itu yang firman mau hilangkan. Itu berbenturan sama firman. Makanya yang dari kitanya sendiri, yang kekerasan hati itu yang akhirnya menang. Karena dia menghimpit, membunuh daripada firman yang baru diterima. Dia mengadakan itu perlawanan, penindasan, penganiayaan. Jadi makanya percayanya sebentar saja. Ingat ya, kita itu banyak kalau dengar firman, oh lega, oh enak. Tapi sebentar. Habis itu besok galau lagi. Habis itu besok kepikiran lagi. Lah firman yang kemarin gimana? Nah itu, percaya sebentar saja. Ya, tidak berakar. Jadi nggak terima air untuk pertumbuhan selanjutnya. Nah, di sini
kelihatan kalau tanah tipis nggak bisa hidup orang Kristen. Ya, terus harus rajin di posisi Maria. Yosua 1 ayat 8. Untuk terus kita menambah tanah. Batu dihancurkan, kekerasan dihancurkan, dijadikan tanah. Supaya tanah tipis jadi tebal. Dan air terus asupan firman dari Tuhan terus mengalir. Sehingga kita percayanya itu permanen. Kapan percaya permanen? Ketika itu mengerti perubahan pola pikir, itu jadi namanya pertobatan. Kalau pertobatan itu firman jadi daging kita, itu permanen. Percayanya lama, kita sudah berubah. Kita sudah nggak doyan yang tadi dibilang pencobaan, keinginan yang salah menyimpang dari keinginan Tuhan. Ya, jadi penindasan, penganiayaan itu datang dari hati yang keras. Itu aktivitas di dalam diri kita yang diprovokasi oleh auman singa si jahat. Itu hati-hati banget. Kalau kita didapati terus terombang-ambing, itu hati-hati ya. Itu karena tidak berakar percaya sebentar saja. Dan kita nggak bisa hidup karena satu firman saja tidak mengakar, nggak bisa. Oke? Jadi tidak boleh berhenti intim dengan Tuhan Yesus. Tidak boleh, harus terus. Itu namanya keintiman, itu namanya mengakar. Masa pencobaan mereka murtad. No, ya kan? Lukas 8 diomong gitu. Masa pencobaan. Jadi penganiayaan itu keinginan yang berlebihan. Nah, terus akhirnya murtad itu benar-benar meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, oke. Itu yang kedua ya. Nah, sama kan? Intinya apa orang ini? Firman-Nya. Percaya sebentar. Ya toh? Seperti tadi, nggak mengerti, maka nggak bisa berbuah kan? Percayanya sebentar. Ini siapa aktivitas di balik ini? Si iblis, auman si singa itu yang membuat perlawanan, penindasan melalui daging kita itu. Keinginan kita, dia komporin terus-terusan. Dia desek gitu ya. Supaya kita jangan mengerti sehingga nggak bisa percaya. Nah, ini semua disangkutin kepada yang pertama itu. Ya, yang di pinggir jalan. Oke, sekarang kita lihat ketiga. Hati semak duri yang ketiga ya. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Maka besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Ya, menghimpit sampai mati. Jadi firman itu belum sampai berbuah. Nah, ada lagi semak duri. Semak duri adalah tanaman lain. Ya, makin besarlah semak. Nah, jadi di dalam hati setiap orang itu ada dua tanaman. Semak duri adalah tanaman lama. Ya, jatuh di tengah semak duri. Ingat ya, semak duri itu di halaman-halaman yang tanahnya tipis. Kamu lihat yang nggak dirawat ya, itu semak duri keluar tuh. Namanya ada duri, menyakitkan, nggak enak. Dan itu benih jatuh di dalam hati yang banyak semak duri. Jadi semak duri sudah ada teman-teman. Ya, semak duri sudah ada. Itu hati yang terluka. Duri, dia selalu merespon yang negatif. Melawan, itu duri. Jadi belum apa-apa dia udah siap-siap dengan durinya. Yang ada nyentuh, kamu kena duriku, kamu sakit. Ya, jadi ini hatinya sudah ada semak duri. Nah terus benih itu baru masuk. Sebelumnya benih nggak ada. Benih firman itu baru masuk. Nah makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah di dalam selanjutnya orang ini terus makan provokasi si iblis makanannya. Provokasi si iblis itu membesarkan semak duri. Firmannya nggak dapat pasukan, nggak ada keintiman. Jadi kalah yang tumbuh semak, firmannya nggak tumbuh, terhimpit mati. Sama, mirip seperti yang tadi, percayanya sebentar, mati. Ya, nah itu semak duri.
Ya, ini semua orang ada semak duri, ya. Tapi semua juga ada ya harusnya ya. Oke. Matius 13 ayat 22 dikatakan gini. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit itu sehingga tidak berbuah. Nah, yang dimaksud semak duri, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, jadi kekayaan itu bisa membunuh firman. Yang gak heran ya, si bungsu itu sebelum kaya dekat bapaknya, masih mau di rumah bapaknya. Pas kaya si bungsu itu, dia keluar dari rumah bapaknya. Berarti benar, kena tipu daya kekayaan. Ya, tipu daya kekayaan. Jadi, makanya Tuhan Yesus ngomong, ya, orang kaya susah masuk surga. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Berarti kalau kaya di dalam Tuhan, itu masuk surga. Cuman kalau orang kaya saja, itu susah masuk surga. Lebih susah, gitu ya. Nah, oke. Berarti kekayaan bisa nggak membuat firman tidak berbuah? Bisa. Kekhawatiran bisa nggak? Bisa. Kekayaan dan kekhawatiran. Hati-hati. Waktu kaya itu berlebih. Waktu khawatir itu kurang. Nah, di keadaan yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, itu goyang iman. Kalau nggak benar-benar di dalam Tuhan, goyang iman. Di sana itu iblis masuk, iblis main, waktu goyang. Di sana iblis masuk, provokasinya masuk. Itu suara-suara aneh itu keluar di pikiran kita banyak itu. Waktu khawatir sama waktu berlebih kaya. Jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan. Itu goyang imannya. Suara mulai keluar semua. Yang kekhawatiran banyak suara negatif, yang kekayaan banyak suara yang kedagingannya nongol semua. Ya, tapi yang kekayaan ini dikirain kita masih baik-baik di dalam Tuhan. Padahal dia sudah diincer oleh iblis. Tipu daya itu kan iblis melalui kekayaan. Banyak ide-ide yang menghambat supaya kita itu keluar dari iman oleh sebab kita kaya. Ya kan? Jadi firman itu mandek, tidak berbuah. Airnya nggak nyampe lagi. Berarti apa? Sudah meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Ya, makanya sangat-sangat sulit. Orang nggak boleh meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan yang ekstrim kiri kekhawatiran, ekstrim kanan kekayaan. Nggak boleh ninggalin Tuhan. Kalau nggak ninggalin Tuhan, kita nggak ditarik kiri, nggak ditarik kanan. Kita di jalan lurus, berbuah. Jadi posisi Maria, Yosua 1 ayat 8, tidak boleh diganggu-gugat harga mati. Ya, oke. Di Markus 4 ayat 19 dikatakan gini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuk menghimit firman itu. Ditambah lagi kalau Markus, keinginan akan hal yang lain. Berarti banyak keinginan masuk menghimpit firman. Apa itu menghimpit firman? Keinginan yang berlawanan dengan firman itu. Jadi ada lagi nih, di luar kekhawatiran, di luar kekayaan, tambah lagi, nggak tahu ingin yang mana itu. Pokok inginnya ini melawan firman. Karena dia dikatakan menghimpit firman. Ya, ini datang dari mana ide-ide kayak gini kalau nggak provokasi daripada si jahat. Dikirain itu normal-normal. Itu tidak normal. Itu melawan firman. Itu dosa. Walaupun di pikiran itu dosa. Itu provokasi dari si jahat melalui daging-daging kita. Terus dia komporin. Yang khawatir tambah khawatir biar terpuruk. Yang kaya dibuat kedagingan itu bertumbuh lagi meninggalkan Tuhan di dalam kekayaannya itu. Dan keinginan yang lain-lain, pokok yang berlawanan dengan firman itu timbul semua. Ini penindasan penganiayaan. Sehingga tidak berbuah. Jadi cuma satu tujuannya.
1, 2, 3 ini cuma satu. Sehingga tidak berbuah. Cuma satu. Jadi gimana supaya berbuah? Mendengar dan mengerti. Pada waktu mengerti, benar-benar berubah, benar-benar bertobat. Itu semua hilang provokasi. Kekhawatiran itu hilang. Tipu daya kekayaan hilang. Karena kita sudah ngerti apa itu kekayaan. Kekayaan untuk memuliakan Tuhan tujuannya. Waktu itu mengerti, hidup kita berubah, hidup kita memuliakan Tuhan. Kita nggak kena tipu daya kekayaan. Nggak aneh, jadi orang banyak duit itu nggak aneh, terus aneh-aneh gitu loh. Kalau orang banyak duit kan cenderung aneh-aneh. Ini nggak normal, karena uang itu untuk memuliakan Tuhan. Penggunaannya semuanya bagus. Jadi ini hilang waktu kita mengerti berbuah, ini hilang semua. Keinginan hal-hal yang lain itu hilang. Karena nggak sesuai dengan firman, kita nggak ingin lagi. Penting nggak ngerti firman? Penting. Lukas 8:14 ditambahin begini. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tetap aja ujungnya dikatakan tidak menghasilkan buah. Karena apa? Karena nggak ngerti, nggak bertobat. Sehingga kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup itu yang menguasai. Kenikmatan hidup itu yang tadi. Di keinginan-keinginan akan hal lain. Jadi ada kenikmatan hidup yang melanggar firman. Itu yang Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita menikmati hidup. Yes, di dalam Tuhan. Tapi ketika ada keinginan kenikmatan hidup yang melanggar firman Tuhan, itu yang Tuhan tidak mau. Itu yang membunuh. Manusia kalau dibiarkan, nggak ada pagar, nggak ada tuntunan, itu kenikmatan hidup, keinginan yang menyimpangnya itu nggak karuan. Kita udah tahu ya, ada yang sampai yang teraneh pun. Kayak LGBT itu kan aneh ya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek aneh ya. Tetapi mereka nganggap itu normal loh. Itu sehat mereka nganggap. Nah bayangin itu. Ya. Otak manusia bisa diputar oleh iblis. Dengan provokasinya. Hatinya mengerah. Sudah nggak bisa terima firman. Jadi ingat. Waktu benih firman itu sebelum ditabur. Hatinya sudah ada semak duri dulu. Itu artinya apa? Dasarnya orang itu begitu. Udah khawatir, udah kekayaan, keinginan hal yang melanggar firman itu dasarnya sudah ada di hati orang. Gak usah diapa-apain, itu sudah ada. Nah Tuhan taburlah firman untuk membereskan itu semua. Supaya gak khawatir, supaya kalau kaya gak tersesat mati, supaya kenikmatan yang melanggar itu dibunuh, dipinggirkan oleh Tuhan. Makanya ditaburlah benih firman, tuntunan firman Tuhan. Tapi kalau gak ngerti, gak berfungsi, gak bisa buah. Tapi kalau berbuah, dia bertobat dari kekhawatiran, dari kekayaan, dari keinginan yang menyimpang. Tapi ingat ya, ini kekayaan bukan kekayaan yang itu ya. Maksudnya itu tipu daya kekayaan. Ya. Kalau nggak ngerti mengelola kekayaan dengan benar, tidak untuk memuliakan Tuhan, nanti akan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, kalau sudah penyimpangan, hatinya keras, terprovokasi, udah nggak bisa dinasehati. Sulit karena hati keras. Ya, oke. Ini berbicara semak duri. Ya. Oke, sekarang keempat. Hati dengan tanah yang baik. 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Nah, ini ditulis. Di tanah yang baik. Berarti nggak ada batunya. Bukan di pinggir jalan yang ada cor-coran, batu keras. Nggak ada. Di tanah. Jadi tanah full sampai habis tanah. Kalau sampai habis tanah itu di dalamnya ada air. Supply. Kalau tanaman itu akar sampai ke bawah. Itu tanah yang baik. Adalah tanah yang lembut. Ya, yang berhasil dia menolak provokasi daripada auman singa iblis. Sehingga tidak mengeras hatinya. Ya, itu jadi tanah yang baik. Jadi nggak ada kerasnya ya, ingat ya. Lalu berbuah. Ingat,
kita main kata-kata nih sekarang. Lalu berbuah. Apa itu berbuah? Mendengar, mengerti, maka berbuah. Jadi supaya hati yang lembut gimana sih? Dengar firman dan ngerti, renungkan. Maka yang kemarin hatinya itu masih ada batunya hancur oleh kekuatan daripada Tuhan melalui Roh Kudus ngajari kita ngerti. Nah, ketika batu itu hancur jadi tanah, itu namanya pertobatan. Itu namanya percaya yang lama, bukan percaya sebentar. Oleh karena pengertian, pola pikir berubah. Jadi percaya lama itu artinya itu permanen, itu jadi karakter kita. Karena pikiran kita berubah. Ngerti pikiran lama ke pikiran baru, yaitu pikiran Kristus. Itu tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, kita baca sebelum ke kelipatannya. Di Matius 13 ayat 23 dijelaskan perumpamaan tadi. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Nah, apa itu tanah yang baik? Dengar dan mengerti. Jadi tanah. Kenapa? Batunya hancur oleh pengertian akan firman. Itu rema, itu ada kuasanya, itu oleh Roh Kudus. Perkataan Tuhan itu adalah roh dan kebenaran. Itu hidup, itu menghancurkan kekerasan hati kita jadi tanah. Yang batu jadi tanah. Mendengar dan mengerti, maka ia berbuah. Ya, oke. Di Lukas dikatakan gini, Lukas 8 ayat 14. Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini Lukas ngompletin lagi nih, yang di Matius gak ada. Ketekunan. Kenapa dikatakan ketekunan? Karena hati yang keras, batu mau ngancurin jadi tanah, dibutuhkan ketekunan. Nggak bisa dapat satu firman terus berhenti intim sama Tuhan, terus nggak tekun lagi di posisi Maria, Yosua 1 ayat 8 memperkatakan dan merenungkan firman itu. Nggak bisa. Tanah yang baik harus tekun digarap. Batu-batunya itu dihancurkan oleh firman rema, dan jangan menambah luas kekerasan hati melalui pendengaran provokasi auman singa. Kita harus sadar dan berjaga-jaga begini. Kalau di dalam keadaan kekhawatiran, kita harus jaga-jaga apa yang timbul di dalam pikiran kita. Penindasan penganiayaan terhadap firman, keinginan yang melawan daripada firman itu provokasi si jahat. Itu harus kita lawan, perkatakan firman itu loh. Itu ketekunan terus perang. Itu di dalam kekhawatiran, ya. Terus di dalam kekayaan juga gitu. Ini ekstrem kiri, sekarang ekstrem kanan. Waktu datang uang banyak, itu kita juga udah waspada. Aduh, uang banyak ini ya. Ini harus untuk memuliakan Tuhan. Jangan dagingnya dulu yang nongol. Itu provokasi si iblis, dagingnya nongol. Wah, aku mau gini, aku mau gitu, gini. Tuhannya nggak ada di list. Ada nggak di listnya untuk Tuhan? Nggak ada. Semua kebutuhan dagingnya keluar semua. Itu provokasi auman singa si jahat. Orang kaya susah masuk Tuhan, susah masuk surga. Kenapa? Ditarik keluar dari Tuhan. List kedagingannya keluar semua. Pengerasan hati, ekstrim kanan. Jadi waktu uang itu datang, yang banyak itu, di sanalah ujiannya. Kita tetap sama Tuhan. Ini untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk belanja sembarangan, memuaskan hati dan dagingku yang di luar firman. Nggak gampang, dua-duanya tidak gampang, ya. Terus keinginan, kenikmatan hidup itu butuh duit semua. Itu yang menarik. Jadi makanya dikatakan Lukas 8:14 dibutuhkan ketekunan.
Karena itu balik lagi. Kita ngomong bisa ya, karena uang belum datang. Kita ngomong bisa ya, karena kekhawatiran belum datang. Tapi kalau udah datang itu ujian sebenarnya itu beda ngalami itu. Makanya sebelum itu datang kita harus benar-benar takut dan gentar. Kita harus jaga keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kamu hidup takut dan gentar tiap hari. Jangan menyia-nyiakan waktumu kalau ada untuk posisi Maria Yosua 1:8 menerima air hidup itu supaya benih firman tidak mati, sehingga kita bisa menikmati hidup di dalam Tuhan dengan selamat. Ya. Lukas 8 ayat 14, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, ditutup oleh ketekunan. Jadi nggak ada ketekunan, percuma semuanya. Angin-anginan tok nggak bisa. Ya, oke. Sekarang kita berbicara berbuah itu ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Berbuah itu adalah perbuatan iman. Jadi kalau 100 kali lipat adalah Tuhan memakai buah kita untuk memberi makan kepada dunia yang membutuhkan. Jadi kepada siapa kita ketemu, kita melakukan firman Tuhan itu kita berbuah. Tuhan make pertobatan kita, perbuatan kita yang dari iman itu. Kalau 100 kali lipat, berarti kita bisa ketemu 100 orang dengan kesaksian hidup kita lakukan firman itu. Tuhan yang garap dia, bukan bagian kita. Bagian kita itu cuma melakukan firman. Tuhan memakai firman perlakuan kita itu, perubahan itu. Ya, itu namanya buah-buah kita memberi makan kepada dunia yang dalam kegelapan, yang dalam kekeringan. Yang 100 kali lipat ini benar-benar tiap hari dia lakukan. Sehingga sampai banyak 100. Yang 60 kali, ya lebih sedikit. Jadi kadang mungkin diem atau nggak lakukan atau kurang. Gitu ya. Nah, kadang 30. Kalau patokannya 100, waktu ketemu 100 orang, yang orang itu lakukan 60. Yang 40-nya dia nggak lakukan. Terus ada yang berbuat 30. Yang 70-nya lolos. Kalau yang 100 ini adalah kegenapan. Hidupnya dari bangun sampai tidur lagi. Itu semua berbuah. Melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi ingat. Yang 60 ada kemungkinan. Ini tafsiran pribadi saya. Dia meleset 40. Yang 30 dia meleset 70. Yang 100 ini benar-benar dia hidupnya sudah berubah total. Jadi 100%. Nggak ngitung gini gitu. Pokoknya dia lakukan firman. Kehendak Tuhan. Ya, itu tanah yang baik. Oke. Sekarang kita udah mengerti. Jadi di tanah yang baik, mendengar, mengerti, berbuah, itu akan yang tadi diomong menghancurkan, ya, menghancurkan yang namanya penindasan dan penganiayaan, dia kalah, ya. Terus kekhawatiran dikalahkan, terus tipu daya kekayaan dikalahkan, terus keinginan hal yang lain, kenikmatan hidup yang menyimpang firman itu dikalahkan. Semua dikalahkan. Itu namanya tanah yang baik. Ya, tetapi tanah yang baik pun masih ada 100, 70, 60, terus 30. Ya, nah ini jenjang-jenjangnya. Ini harus dimengerti. Harus dimengerti, dibaca lagi, didengerin lagi. Karena Tuhan ngomong tadi. Kalau ini nggak ngerti, gimana kamu bisa ngerti perumpamaan lain? Artinya apa? Ini cara mendengar firman. Dengan penghalang-penghalangnya Tuhan kasih. Supaya nanti ketemu firman perumpamaan lain, Tuhan ngomong, benih itu bisa masuk di hati kita. Bisa berbuah. Ya,
Oke, sekarang yang tentang perumpamaan ini sudah selesai, kita sambung ayat mengenai menabur benihnya ya, sedikit sebagai penutup. Ini luar biasa, ini lebih dipadatkan lagi. Ya. Matius 13 tetap di ayat 11-nya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. No, pengertian tadi itu nggak semua orang buka. Ya, kepadamu diberi karunia. Tanah yang baik itu loh, diberi karunia. Siapa tanah yang baik? Tanah yang baik yang murid Tuhan. Siapa murid Tuhan? Yohanes 10 ayat 7 dikatakan gini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ini OTW. Yang mendengar, kita mendengar itu Tuhan ngomong aku mengenal mereka. Jadi supaya kita dikenal mereka itu ada dua syaratnya. Dengar dan mengikut. Duh, kok bisa ikut? Ikut adalah berbuah. Sesuai dengan kehendak Tuhan itu mengikut. Ya, bukan buah palsu. Jadi apa ini mengikut? Mengikut adalah mengerti. Mendengar dan mengerti, maka berbuah. Berbuah itu mengikut Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Baru itu dikatakan, aku mengenal engkau. Jadi, ada firman lain di Matius dikatakan, yang teriak-teriak Tuhan, ditolak oleh Tuhan karena nggak melakukan kehendak Tuhan. Yang masuk surga akan melakukan kehendak Tuhan, yaitu berbuah. Aku tidak pernah kenal kamu, nggak kenal. Siapa yang Tuhan kenal? Yang masuk surga OTW. Mendengarkan, mengikut. Mengikut itu karena mengerti baru bisa mengikut. Ya, jadi kepadamu diberi karunia. Kepada siapa yang diberi karunia? Tanah yang baik tadi dibilang. Tanah yang baik apa? Mendengar, mengerti, maka bisa mengikut. Rahasia kerajaan surga. Tuhan sudah ngomong, mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi semua perumpamaan dan lain-lain firman semuanya itu rahasia kerajaan surga. Gimana bisa ngikut itu rahasia? Ya Tuhan buka dulu. Begitu kita ngerti, oh kita bisa ikut. Mengetahui kerajaan surga. Ya kan? Nah ayat 12-nya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia beri kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Punya apa? Kita nggak boleh lepas dari konteksnya ayat 11. Rahasia kerajaan surga kamu sudah punya. Apa itu rahasia kerajaan surga? Dengar ngerti firman. Apa itu? Yaitu iman. Iman dengan perbuatan. Perbuatannya adalah berbuat, melakukan kehendak Tuhan. Karena siapa yang mempunyai iman, kepadanya akan diberi. Jawaban Tuhan ada di dalam iman. Tidak bisa keluar. Karena semua di luar iman tidak berkenan. Jadi, tanah yang baik, dia sudah hancurkan menolak provokasi si jahat. Sehingga batunya bukan malah keras, malah hancur jadi tanah. Rahasia firman Tuhan terbuka, yaitu rema, kehendak Tuhan. Nah itu kita namanya mempunyai iman. Maka pemberian itu datang. Sehingga ia berkelimpahan. Berkelimpahan itu maksudnya Tuhan ukurannya. Kalau aku beri itu bukan ukurannya sedikit-sedikit. Selalu luber. Apa yang aku janjikan nanti berikan. Selalu luber. Karena Tuhan murah hati. Cuman masalahnya di iman saja. Kamu tanah yang baik enggak? Kamu lawan enggak itu auman singa si jahat? Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya jelas di luar iman tidak ada perlindungan Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Jadi siapa yang ngambil? Tetap aja setan, iblis. Yang di ayat 1 apa? Dengar, nggak ngerti, iblis ambil. Dengar, tapi nggak punya iman, iblis ambil. Siapa yang tidak mempunyai iman, apapun yang ada padanya diambil oleh iblis. Artinya apa? Nggak ada perlindungan Tuhan di luar iman.
Artinya apa? Si bungsu keluar dari rumah, itu keluar dari perintah-perintah Tuhan, keluar dari aturan-aturan Tuhan, keluar dari iman, menyimpang dari iman. Nggak ada perlindungan Tuhan. Semuanya diambil oleh iblis. Oke. Ayat 16 penutup. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini luar biasa. Berbahagia kamu. Matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini rohani, teman-teman. Ya, bukan jasmani biasa. Kita masih melihat, kita masih mendengar kok. Tapi Tuhan ngomong berbahagia. Ini yang rohani. Melihat itu mengerti. Melihat itu mengerti, melihat wajah Tuhan. Mendengar. Itu dengar firman, dengar dan mengerti. Tuhan ngomong berbahagialah kamu. Kalau Tuhan ngomong bahagia ini benar-benar komplit bahagianya Tuhan. Bukan bahagianya dunia sesaat, bukan. Ini benar-benar berbahagia komplit ketika orang itu mendengar dan mengerti. Berarti dia melihat wajah Tuhan itu mengerti. Dan itu iman dan itu pengenalan akan Tuhan. Dan kerajaan surga itu ada di sana. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat.